Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Wahyuni, NIM 18002046, jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan menampilkan video tentang keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillah, selanjutnya Ibu akan mengambil absen ya. Ardan, hadir. Zikra, hadir. Halimah, hadir. Alhamdulillah, setelah Ibu mengambil absen, anak-anak Ibu semuanya hadir pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Nah, sebelumnya anak-anak Ibu semua sudah membuat resumen yang sudah Ibu suruh tentang materi ini. Alhamdulillah, sudah ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa itu kepemimpinan? Ya, dan bagus. Selanjutnya, siapa yang mampu untuk menyebutkan pengertian dari kepemimpinan? Ya, Siti? Bagus. Semua yang anak ibu katakan tentang pengertian kepemimpinan itu adalah benar. Kepemimpinan adalah kemampuan atau seni seseorang untuk menggerakkan, mendorong, mengendalikan, bahkan memaksa jika diperlukan. Nah, kepemimpinan sangat erat kaitannya dengan kata pemimpin. Nah, siapa itu pemimpin? Ya, Siti? Benar, orang yang memiliki kekuasaan. Nah, pemimpin adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan kepemimpinan tersebut, yaitu orang yang memiliki kekuasaan mendorong, mengatur, memaksa, serta menggerakkan. Nah, contohnya di dalam kelas ini adalah Ibu sebagai pemimpinnya kan? Jika tidak ada Ibu di dalam kelas ini, maka anak-anak Ibu semua tidak akan mengetahui apa yang akan dipelajari, serta tugas apa yang akan dilaksanakan. Akan tidak tahu arah dan tujuannya. Nah, kalau di lingkungan sekolah, siapa yang menjadi pemimpin? Ya, Siti? Benar, kepala sekolah. Kepala sekolah adalah pemimpin di dalam pendidikan, yang mana kepemimpinan pendidikan ini adalah kemampuan kepala sekolah untuk mengatur, mengendalikan, mendorong, bahkan memaksa jika diperlukan agar pegawai atau staf bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pentingnya kepemimpinan. Siapa yang mengetahui mengapa kepemimpinan itu sangat penting? Ya, Siti? Bagus. Kepemimpinan di dalam organisasi sangatlah penting. Tanpa adanya kepemimpinan, maka arah dan tujuan organisasi itu tidak jelas. Kepemimpinan tanpa organisasi diibaratkan bagaikan kapal tanpa nahkoda. Jika kapal tanpa nahkoda, maka kapal tersebut akan terombang-ambing dihantam oleh ombak. Begitu pula dengan organisasi. Jika organisasi tidak memiliki seorang pemimpin, maka arah atau tidak ada orang yang menggerakkan untuk organisasi itu dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin. Siapa yang mengetahui apa saja keterampilan-keterampilan dari kepemimpinan? Ya, Halimah? Keterampilan konseptual, bagus. Ayo, siapa lagi? Ya, Siti? Keterampilan teknis, bagus. Selanjutnya, Ardan? Bagus. Keterampilan manusiawi.
Nah, keterampilan kepemimpinan terbagi menjadi 3, yaitu keterampilan teknis, keterampilan manusiawi, dan keterampilan konseptual. Nah, keterampilan teknis ini adalah keterampilan yang berkaitan dengan penggunaan pengetahuan, metode, atau teknik tertentu untuk menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya, seorang pemimpin membuat kebijakan terhadap organisasi. Nah, dalam membuat kebijakan ini tentu pemimpin memiliki teknik-teknik tertentu supaya kebijakan ini dapat diterima dan terlaksana dengan baik. Contohnya, misal saja teknik yang digunakan yaitu dengan mengatakan apa fungsi dan tujuan dari kelebihan dari kebijakan yang dibuat oleh pemimpin tersebut. Nah, selanjutnya keterampilan manusiawi. Nah, keterampilan manusiawi ini adalah keterampilan atau kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan seorang pemimpin dalam menjalin hubungan baik dengan para bawahannya. Seorang pemimpin tidak boleh menganggap bawahannya sebagai bawahan, tetapi anggaplah bawahan sebagai rekan kerja, sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik. Nah, selanjutnya keterampilan konseptual. Nah, keterampilan konseptual ini berkaitan dengan kemampuan kepala sekolah dalam berpikir. Contohnya, dalam mengambil keputusan, maka kepala sekolah tidak akan mengambil keputusan yang tergesa-gesa atau keputusan yang tidak baik. Dia harus memikirkan secara matang keputusan yang akan diambilnya. Selanjutnya, fungsi dari kepemimpinan. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja fungsi dari kepemimpinan? Ya, Siti? Bagus. Nah, di sini Ibu akan mengambil pendapat dari Hadari Nawawi. Menurut Hadari Nawawi, kepemimpinan pendidikan ini terbagi menjadi 5 fungsi. Nah, yang pertama yaitu fungsi instruktif. Sebagai seorang pemimpin harus bisa memberikan instruksi atau komando yang jelas kepada bawahannya, sehingga jelas apa yang akan dikerjakan selanjutnya. Contohnya, Ibu sebagai pemimpin di suatu kelas ini, Ibu memberikan tugas. Nah, tugas yang Ibu berikan ini harus diberikan dengan jelas dan instruksi yang tepat. Contohnya, tugas yang diberikan harus dibuat tulis tangan dan tepat waktu, tidak boleh terlambat. Contoh selanjutnya fungsi yang kedua yaitu fungsi konsultatif. Nah, fungsi konsultatif ini yaitu seorang pemimpin harus bisa berkomunikasi baik dengan bawahannya sehingga pemimpin dapat mengambil keputusan untuk para pegawai yang membutuhkan pertimbangan dan konsultasinya. Selanjutnya yaitu fungsi partisipatif. Sebagai seorang pemimpin harus mengambil keputusan atau berpartisipasi aktif dalam membuat kebijakan atau membuat keputusan. Nah, selanjutnya fungsi yang keempat yaitu fungsi delegasi. Nah, fungsi delegasi ini yaitu kemampuan seorang pemimpin harus bisa memberikan atau melimpahkan wewenangnya kepada bawahan yang dipercayainya. Contohnya nih, misalnya Ibu memberikan tugas kepada Ananda semuanya. Nah, selanjutnya ketua kelas, Ibu melimpahkan wewenang kepada ketua kelas untuk mengumpulkan semua tugas tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi pengendalian. Nah, fungsi pengendalian ini berkaitan dengan fungsi pemimpin untuk mengendalikan, mendorong, atau memaksa tadi. Sekian penjelasan dari Ibu. Apakah ada pertanyaan tentang konsep dasar kepemimpinan ini? Tidak ada ya. Nah, mungkin sekian Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.